Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karomah kepada siapa saja yang dikehendaki, termasuk kepada para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah kali ini datang dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim sebuah pasukan ke sesuatu daerah. Pasukan itu berjumlah ribuan orang. Pasukan tersebut akhirnya memperoleh kemenangan. Mereka kemudian pulang ke Madinah dan disambut oleh Rasulullah. Satu persatu mereka bersalaman dengan Rasulullah. Pemimpin pasukan Zaid bin Haritsah menambatkan kudanya dan menghampiri Rasulullah kemudian mencium tangannya. Setelah itu dilanjutkan dengan Abdullah bin Rawahah dan Qais bin Ashim. Setelah itu diikuti oleh para sahabat yang ikut berperang. Tak lama kemudian Rasulullah berkata, "Ceritakan yang terjadi selama bepergian kalian kepada saudara-saudara kalian yang ada di sini, agar aku bisa memberikan kesaksian dari apa yang kalian katakan nantinya, karena Jibril memberitahuku tentang kebenaran apa yang kalian ucapkan." Setelah itu salah seorang sahabat bercerita, "Wahai Rasulullah, setelah kami dekat dengan posisi lawan, kami mengirim mata-mata. Setelah melakukan penyelidikan, mata-mata itu menyebut bahwa pasukan mereka berjumlah 1000 orang. Sedangkan kami berjumlah 2000 orang. Namun 1000 orang pasukan musuh itu hanya di luar benteng. Sisanya 3000 pasukan berada di dalam benteng. Tampaknya mereka sengaja mengembuskan kabar bahwa pasukannya hanya berkekuatan 1000 orang. Hal ini dilakukan agar membuat kita lengah." Sahabat pun melanjutkan ceritanya, "Saat malam tiba mereka menyerbu kami dan membuka pintu gerbangnya. Pasukan yang ada di dalam kota keluar. Mereka menghujani kami dengan panah di tengah malam yang gelap gulita. Sebagian besar pasukan masih tidur. Hanya ada beberapa sahabat yang masih terjaga, di antaranya 4 sahabat Rasulullah yaitu Abdullah bin Rawahah, Zaid bin Haritsah, Qutadah bin Nu'man, dan Qais bin Ashim. Mereka berempat sedang membaca Al-Quran di sudut perkemahan." Cerita kemudian diteruskan, "Kondisi menjadi kocar-kacir. Pasukan mereka menyerang dengan terus-menerus sehingga kami kewalahan. Mereka hafal betul daerah tersebut. Dalam kegelapan malam, kami tidak mampu menghalau mereka. Namun tiba-tiba ada beberapa cahaya yang muncul. Nampak dari mulut Zaid bin Haritsah cahaya berkilauan seperti cahaya matahari. Kemudian dari mulut Abdullah bin Rawahah keluar sinar seperti cahaya rembulan. Dari mulut Qais bin Ashim dan Qatadah bin Nu'man keluar cahaya seperti bintang kejora. Kami akhirnya bisa melihat musuh. Anehnya mereka tidak bisa melihat kita. Akhirnya kami bisa membalas serangan mereka dan masuk ke dalam kotanya. Kami pun menang. Kami tidak pernah melihat cahaya seperti itu. Kami bisa melihat tapi musuh tidak bisa melihatnya." Sahabat Rasulullah berikutnya memiliki karomah mampu berjalan di atas laut bersama 8000 pasukannya, Al-Ala bin Al-Hadrami. Kisah karamah sahabat Nabi dari Hadramaut, Yaman, ini diceritakan dalam kitab Al-Aghani li Abi Al-Faraj Al-Asbahani berdasarkan riwayat Muhammad bin Jarir, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengutus Ala bin Hadrami dan pasukannya untuk memerangi orang-orang murtad di Bahrain. Beliau merupakan sahabat Nabi yang diutus menyebarkan Islam ke daerah Bahrain dan Qatar. Orang-orang Muslim yang tidak murtad menyusul pasukan Ala al-Hadrami ketika mereka berjalan di padang pasir terbuka. Ketika sampai di tengah-tengah padang pasir itu, Allah Ta'ala memperlihatkan kekuasaannya kepada mereka. Sahabat Ala al-Hadrami turun dari kendaraannya dan menyuruh pasukannya untuk turun. Di tengah malam, unta-unta mereka lari ketakutan sampai tak tersisa satupun, dengan membawa semua perbekalan dan tenda yang belum sempat mereka turunkan dari punggung unta. Mereka tidak mengerti sekelompok hewan apa yang menyerang unta-unta itu, tetapi tidak menyerang diri mereka. Mereka saling memperingatkan untuk tetap waspada, lalu pemberi aba-aba menyuruh mereka berkumpul. Ala al-Hadrami kemudian berkata, "Apa yang telah menyerang dan mengalahkan kalian?" Orang-orang mengadu kepadanya, "Kita terjebak di tengah-tengah padang pasir tanpa air. Jika kita di sini sampai besok meskipun matahari tidak menyengat, maka kita hanya pulang tinggal nama." Ala al-Hadrami berkata, "Jangan takut, bukankah kalian orang-orang Muslim? Bukankah kalian berjuang di jalan Allah? Bukankah kalian penolong-penolong agama Allah?" Mereka menjawab, "Ya." Ala al-Hadrami berkata lagi, "Bergembiralah, demi Allah, Allah yang Maha Suci dan Maha Luhur tidak akan menelantarkan kalian dalam kondisi seperti ini." Seorang muazin kemudian mengumandangkan azan subuh. Ala al-Hadrami salat bersama pasukannya. Sebagian dari mereka bersuci dengan tayamum, dan sebagian lagi masih dalam keadaan suci. Selesai salat, Ala al-Hadrami berlutut diikuti oleh pasukannya. Beliau berdoa dengan sungguh-sungguh, begitu juga pasukannya.
kemudian mereka melihat Fata Morgana. Belum selesai Allah berdoa, mereka melihat Fata Morgana lagi. Komandan perang berseru. Air Ala Al-Hadrami berdiri diikuti oleh pasukannya. Mereka mendekati air itu, lalu minum dan mandi. Matahari belum begitu tinggi. Ketika unta-unta datang dari berbagai arah mendekati mereka, setiap orang menunggang satu unta, sehingga tak satu pun yang berjalan. Setelah minum, mereka merasa puas dan segar kembali, lalu melanjutkan perjalanan. Pada waktu itu, Munjab bin Rashid berjalan bersisian dengan Abu Hurairah. Setelah jauh dari tempat itu, Abu Hurairah bertanya kepada Munjab, "Menurutmu, di mana sumber air yang tadi kita pakai?" Munjab menjawab, "Aku orang yang paling mengetahui daerah ini." Abu Hurairah berkata, "Kalau begitu, mari kita kembali sampai kau bisa menunjukkan kepadaku sumber air tersebut." Munjab dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu kembali ke tempat itu, tetapi keduanya tidak menemukan kolam dan jejak air itu. Munjab berkata kepada Abu Hurairah, "Demi Allah, meski aku tidak melihat kolam air, aku yakin ini tempat kita tadi, dan aku tidak pernah melihat air di tempat ini sebelumnya." Kemudian Abu Hurairah melihat sekeliling. Tiba-tiba ada kantong kulit penuh dengan air. Abu Hurairah berkata, "Hai Saham, demi Allah, inilah tempat itu. Mari kita isi kembali kantong kulit kita, lalu letakkan di tepi lembah." Munjab berkata, "Ini adalah anugerah dan tanda kekuasaan Allah." Munjab meyakini hal itu, lalu memuji Allah Ta'ala. Kemudian, Ala Al-Hadrami dan pasukannya melanjutkan perjalanan, hingga tiba di tempat bernama Hijr. Pasukan muslimin berperang dengan orang-orang kafir dan berhasil mengalahkan mereka di sana. Orang-orang kafir melarikan diri ke daratan di seberang laut, mereka menyeberangi laut dengan menggunakan kapal. Allah mengumpulkan mereka di daratan tersebut. Ala Al-Hadrami memerintahkan pasukannya mengejar mereka, dan berkhutbah, "Allah yang Maha Agung dan Perkasa telah membuat kalian menghadapi pasukan setan dan perang yang berat pada hari ini. Dia telah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepada kalian di daratan, agar kalian bisa mengambil pelajaran darinya untuk bisa menyeberangi laut ini. Bangkitlah untuk melawan musuh kalian, perlihatkan kepada mereka bahwa kalian bisa menyeberangi laut meski tanpa kapal, karena Allah juga telah mengumpulkan mereka di daratan tersebut." Pasukannya menjawab, "Kami akan melakukannya. Kami tidak akan takut. Demi Allah, kami telah berhasil menaklukkan padang Sahara tadi, maka kami yakin Allah akan menolong kami untuk menaklukkan lautan itu." Ala Al-Hadrami dan pasukannya melanjutkan perjalanan. Sampai tiba di tepi laut, mereka melintasi laut itu dengan naik kuda, beserta binatang angkutan, sekawanan unta, bagal, dan ada pula yang berjalan kaki. Ala Al-Hadrami memanjatkan doa, "Wahai Zat yang Maha Pengasih di antara yang pengasih, yang Maha Mulia, yang Maha Bijaksana, tempat berlindung, yang Maha Hidup, yang menghidupkan yang mati, yang Maha Hidup lagi Maha Menegakkan, tiada Tuhan selain Engkau, wahai Tuhan kami." Ajaibnya, mereka dapat melintasi laut itu dengan izin Allah seperti berjalan di atas pasir, dan airnya hanya setinggi tapak kaki kuda. Laut itu biasanya ditempuh selama sehari semalam dengan naik kapal. Pasukan muslimin sampai ke daratan. Mereka tidak membiarkan satu orang musyrik pun lolos, menawan anak-anak dan mengambil harta rampasan perang. Saat itu, pasukan berkuda kaum muslimin berjumlah 6.000 orang dan yang berjalan kaki 2.000 orang. Selesai perang, mereka pulang dengan menyeberangi laut seperti sebelumnya. Dalam banyak riwayat, di banyak peristiwa kebesaran dan pertolongan Allah itu kerap dialami kaum muslimin. Kisah sahabat Nabi Hubaib bin Adi saat menjadi tawanan kaum Quraisy salah satunya. Ketika itu Hubaib bin Adi ditawan Bani Harits. Saat Hubaib diikat di ruangan, anak dari Bani Harits melihat Hubaib bin Adi sedang memanggul tandan kurma. Khalid Muhammad Khalid dalam bukunya mengisahkan, Hubaib terlihat membawa satu tandan kurma yang besar untuk ia makan, padahal ia masih terikat pada besi. Sontak saja, anak Bani Harits berteriak memberitahu keluarganya atas apa yang dia lihat. Benar, itu adalah rezeki yang dikirimkan oleh Allah kepada hambanya yang saleh sebagaimana yang pernah dia turunkan kepada Maryam binti Imran, demikian tulis Khalid Muhammad Khalid. Ya, kisah ini mengingatkan kita pada kisah dalam Al-Quran yakni surah Ali Imran ayat 37. Lalu siapakah Hubaib bin Adi? Ia rela berkorban demi Islam dan tak mau menggadaikan keimanannya untuk keselamatan dirinya sendiri. Ia menemui Tuhannya dengan tragis karena siksaan kaum kafir. Ia gugur sebagai syuhada di tiang salib, diceritakan dalam buku biografi 60 sahabat Rasulullah karya Khalid Muhammad Khalid. Saat Perang Badar, Hubaib bin Adi berhasil membunuh Al-Harits bin Amir bin Naufal. Dari sanalah dendam bermula.
saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menugaskan 10 orang sahabat untuk memata-matai kaum Quraisy tak dinyana, keberadaan sahabat Nabi tersebut diketahui oleh kaum Quraisy Bani Hayyan. Mereka menjadikan kesempatan itu untuk memburu Khubayb bin Adi. Singkat cerita, Khubayb bin Adi dan sahabat Nabi lainnya terkepung di lereng gunung. Tidak tanggung-tanggung ada 100 pemanah mengepung mereka. 8 dari 10 sahabat Nabi akhirnya gugur. Tinggallah Khubayb bin Adi dan Zaid bin Datsinahra. Bani Hayyan menjual 2 sahabat Nabi yang mulia itu ke Bani Harits bin Amir. Mereka dendam karena keluarganya mati saat perang Badar. Penyiksaan pun dimulai. Setelah putus asa dengan berbagai upaya yang mereka lakukan, kaum musyrikin itu membawa sang pahlawan ke tiang gantungan. Mereka membawanya ke sebuah tempat yang bernama Et-Tanim, tempat gugurnya Khubayb sebagai syahid. Dikisahkan begitu mereka sampai di tempat penyiksaan, Khubayb bin Adi meminta izin kepada mereka untuk menunaikan sholat 2 rakaat. Mereka pun mengizinkan. Khubayb telah menunaikan sholat 2 rakaat dengan khusyuk, damai. Lalu dia mengatakan, "Demi Allah, kalau bukan karena nanti kalian mengira bahwa aku takut pada kematian, niscaya aku akan menambah salatku." Khubayb memandangi wajah mereka dengan tajam kemudian melantunkan bait syair. "Aku tidak peduli selama terbunuh sebagai seorang muslim. Mati seperti apapun, kematianku itu di jalan Allah. Sungguh tempat kembaliku hanya Allah jika Dia menghendaki. Dia berkahi setiap sendi-sendi tubuhku yang terpotong." Ketenangan yang menakjubkan dan terang tidak pernah hilang dari wajahnya. Tombak-tombak mulal menembus tubuhnya dan pedang-pedang pun menggores dagingnya. Disebutkan dalam buku biografi 60 sahabat Rasulullah pada saat itu salah seorang pemimpin Quraisy mendekat dan berkata kepadanya, "Apakah engkau senang jika Muhammad menggantikanmu, sedangkan kamu sendiri selamat dan aman bersama keluargamu?" Khubayb menggelengkan kepalanya. Dengan lantang, ia berkata kepada para algojo, "Demi Allah, aku tidak ingin hidup dalam kesenangan dan keselamatan dunia bersama istri dan anakku, sedangkan Rasulullah mendapat bencana walau hanya tertusuk duri sekalipun." Sesuatu yang membuat Abu Sufyan, yang ketika itu belum masuk Islam, sangat keheranan dan berkata, "Demi Allah, aku tidak pernah melihat seseorang mencintai orang lain sebagaimana para sahabat Muhammad mencintai Muhammad." Tidak jauh dari tempat kejadian, burung-burung elang berkerumun seolah sedang menanti selesai dan bubarnya para algojo melakukan eksekusi. Dengan begitu, gerombolan burung pemangsa itu pun bisa mendekat dan menikmati jasad segar itu sebagai hidangan yang lezat. Namun burung-burung itu berkumpul dan terbang menjauh. Mereka enggan mengotori dan memakan jasad syuhada bernama Khubayb bin Adi. Karomah sahabat Nabi selanjutnya, karomah Abdullah bin Umar sang penakluk macan dengan tangan kosong. Kisah inspiratif dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar bin Khattab al-Adawi Abu Abdurrahman radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar merupakan seorang sahabat Nabi yang berasal dari suku Quraisy yang terhormat di masa jahiliyah. Kisah inspiratif ini diambil dari cerita sahabat Nabi yang lahir di Makkah Al-Mukarramah pada tahun ke-10 sebelum hijrah bertepatan dengan 613 Masehi. Abdullah bin Umar hijrah ke Madinah bersama ayahnya dan ikut dalam peristiwa Fatu Makkah, penaklukan kota Makkah, tahun 8 Hijriah. Pada usia 15 tahun, Abdullah bin Umar telah ikut mengambil bagian dalam Perang Khandaq, tahun 5 Hijriah, beliau merupakan sahabat Nabi yang pemberani. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu juga dipercaya untuk memberikan fatwa pada masa Islam selama 60 tahun, karena beliau dianggap sahabat yang banyak memahami sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Umar juga sempat ditawari oleh beberapa orang untuk menjadi khalifah ketika Utsman radhiyallahu anhu terbunuh, akan tetapi beliau menolaknya. Abdullah bin Umar juga pernah mengikuti Perang Afrika sebanyak 2 kali. Pertama di bawah komando pimpinan Ibnu Sarah dan kedua di bawah pimpinan Muawiyah bin Hadij pada 34 Hijriah. Abdullah bin Umar diberikan karomah oleh Allah. Di antara karomah yang Allah Ta'ala berikan kepadanya pernah ada suatu kaum yang tertahan di suatu jalan untuk melewatinya. Kaum tersebut tertahan karena ada macan yang menghalanginya. Maka Abdullah bin Umar seketika itu turun dari untanya dan memegang telinga macan tersebut dan menariknya dari jalan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu merupakan sahabat Nabi yang terakhir wafat di Makkah pada tahun 73 Hijriah. Abu Salamah bin Abdurrahman radhiyallahu anhu berkata, Ibnu Umar radhiyallahu anhu wafat dan keutamaannya seperti Umar radhiyallahu anhu. Bapaknya, Umar sendiri banyak memiliki pesaing di masanya, sedangkan anaknya hidup di masa yang tidak ada saingan baginya.
Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu juga dinobatkan oleh para ulama sebagai sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis kedua setelah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena beliau telah meriwayatkan sebanyak 2.630 hadis.